Cuman ya kalau di Indonesia tuh kadang gunung tuh masih kotor aja. Ada yang buang sampah gitu. Sedih gue. Kemarin tuh malah gue mungutin beberapa kayak itu, gue pungutin masukin karena yang 5 Summit itu salah satu tugas kita adalah kita bawa sampah dari puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Nuke Artanti. Ya. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Sehat. Baru balik dari Lombok ya? Iya, kemarin hari Senin, tanggal 30. Wih. Masih fresh, from oven. Nuke ini canggih nih. Dia temen SD gue. Duduknya persis di belakang gue. Dan gue taunya dia adalah sang penakluk nih sekarang. Ini sang penakluk. Sang penakluk di 7 puncak gunung Sembalun dan 5 puncak gunung Jawa Tengah. Coba lu bisa ceritain nggak? 5-nya apa? Tahun itu 2019 ya kalau nggak salah ya? Iya, 2019 sebelum COVID. Oh, oke. Itu 5 women's. 5 women's, 5 summit, 50 minutes. 50 hours. 50 hours. 50 hours. Itu gunungnya apa aja? Gunung Lawu, Gunung Ungaran, terus Prau, Sindoro Sumbing. Karena waktu itu Slamet sama Merbabu lagi meletus, lagi nggak boleh masuk ya, lagi bersiaga ya gitu ya. Terus lo kan bukan atlet ya berarti ya? Bukan. Kenapa lo dipilih? Atau karena lo sering lari dari kenyataan atau gimana? Iya, jadi waktu itu si penggagas 5 Summit 5 Women 50 Hours itu ceritanya dia kepingin membuat suatu kayak terobosan lah ya, maksudnya menginspirasi sebetulnya sih kalau katanya waktu itu namanya Pak Heri, menginspirasi orang banyak bahwa perempuan yang udah punya anak, yang udah ngelahirin, terus dia juga kerja, di segala keterbatasan waktunya dia dan dia bukan atlet juga, dia bisa loh gitu melakukan itu, mengconquer gitu. Kalau cowok kan udah banyak tuh cowok yang kayak gitu, terus kalau ya atlet udah banyak. Nah, cewek-cewek yang biasa-biasa aja itu bisa loh gitu. 50 jam tuh, itu selesai semua tuh? Selesai, itu waktu itu 3 hari 2 malam. Jadi 50 jam itu terhitung dengan kita jalan. Jadi dari satu gunung ke gunung lain, naik mobil. Jadi kita nggak ada nginepnya, jadi kita tidurnya di dalam elf gitu. Nah itu berhasil, nggak sampai 50 jam malah, 49 kalau terhitung itunya ya. 49. Lo larinya berarti dari kaki gunung ya, bukan dari antara itu ke itu? Dari base camp, enggak. Jadi dari base camp, kita misalnya pertama Lawu ya, kita naik dulu ke atas sampai summit, semuanya berlima foto, terus turun lagi sampai base camp, prepare, naik lagi kendaraan ke gunung berikutnya gitu. Nah itu terhitungnya semua 50 jam sampai base camp terakhir. Waktu itu Sindoro terakhir itu Sindoro. Nah itu kan teman-teman lo berarti gimana cara lo manage berlima nih kan pasti kan ada yang pace-nya nggak secepat ini, nggak secepat itu, kan ada capeknya. Biasanya sebelum itu kita dites dulu. Waktu itu untuk mengikuti 5 Summit itu kita disuruh dites dulu dengan double summit Gede Pangrango 10 jam. Gitu. Kalau misalnya bisa, nah kita baru dilatihnya juga bukan dilatih sama coaching sih, enggak, tapi misalnya kayak lari bareng gitu. Lima-limanya, tapi kadang-kadang karena keterbatasan waktu kan ada yang kerja, ada yang kantor gitu kan, larinya kan suka di GBK, paling cuma dikasih doang, larinya seminggu segini kilo ya gitu. Terus udah gitu ngetrail bareng-bareng biar menyamakan sinerginya bareng-bareng kayak gitu. Tapi ya tetap di gunung juga ada yang kenceng, ada yang enggak. Tapi tetap aja harus sama-sama kan ke atas, kalau enggak kedinginan. Nungguin yang lain kan, harus foto bareng gitu.
Kompakan sih, kompakan aja. Yang udah duluan situ udah tiduran situ. Iya, udah menggigit kayak gitu. Kompakan aja sih sebetulnya. Terus sama ya kita saling ngebantu. Kalau teman kita ada yang apa sih namanya lama ya kita tungguin, pelan-pelan lah jalannya. Kalau udah kecepatan kita teriak, tungguin gitu. Biasanya gitu. Bentar gitu. Tim dokternya ngikut? Ada tim dokter tuh di bawah. Di base camp itu? Di base camp, tapi kita ditemenin oleh namanya rangers. Jadi kita masing-masing ada cowoknya yang buat nemenin kita kalau misalnya kayak di Sumbing Sindoro itu kan kita kena badai. Nah mereka akan nemenin karena kita kan terombang-ombang lah di atas itu. Kayak gitu nemenin gitu. Jadi nunjukin jalan juga. Nggak tidur sih? Tidurnya di mobil. Tidurnya di Elf. Kita dari satu gunung lain tidurnya di Elf. Bukan camping atau camping? Nggak ada. Tidurnya jadi tidurnya di mobil? Di mobil. Tidur di mobil, mandinya di base camp. Wah, gue gak kebayang tuh capek. Tapi happy. Iya, karena passion lo di situ. Iya. Keluarga dukung? Keluarga dukung, semua keluarga dukung. Karena kita kan ada perjanjiannya juga kan, ada suratnya juga. Terus ya kalau nggak dukung nggak bakal mungkin bisa sampai ke atas. Iya. Maksudnya proud banget kan anak-anak tuh. Pasti. Aku tuh sama teman-teman sih biasanya ya setiap kali bukan hanya yang 5 Summit mau lomba apapun juga biasanya anak-anak suka nanya finish nggak gitu, berhasil nggak gitu. Finish sampai warteg. Iya. Pasti lah dukung harus. Udah berapa anak lu bro? 5. Mantap. Lo bisa bayangin ya 50 hours 5 Summit nih. Paling banyak ya anak gue. Paling banyak gitu. Kayaknya sih. Semua basicnya tuh emang dicarinya pelari. Basicnya adalah yang passionnya sama lah pasti. Karena kan gunung itu beda sama di road ya. Di gunung itu kita mood kita nggak bagus aja ntar bisa terjadi macam-macam kan. Gitu, tahu sendiri lah gitu. Jadi kita memang harus yang passion, emang happy di situ. Kalau kita happy, niscaya secapek apapun kita tuh kita nggak cedera gitu. Maksudnya nggak. Biasanya kan orang kalau ngebayangin 50 jam gila banget lo naik 5 gunung. Apa lo otot lo kram atau apa enggak? Nah kalau kitanya happy ya enggak gitu. Tapi kalau kita tertekan, misalnya ada tuntutan gitu tertekan ya biasanya bisa jadi abis itu kita jadi ada yang kram lah, ada yang apalah gitu. Aku sih sama teman-teman selama 5 gunung itu nggak ada cedera ya, alhamdulillah nggak ada yang cedera sama sekali. Nah, bedanya lari di road sama di gunung tuh apa? Ya bedanya ya pasti kalau di gunung tuh kita nggak selalu lari. Nah pasti ada jalannya kan. Bisa jalan-jalan cantik ya. Terus udah gitu kita juga lihat pemandangan. Bisa tadabur alam lah gitu ya. Secapek-capeknya kita pas udah lihat di atas itu, aduh kita kayak hilang semua gitu lah. Terus kalau di gunung itu yang dikhawatirkan sih memang paling utama cedera. Karena kan gunung itu kan ada batu, ada pasir, ada batunya juga kadang-kadang tajam gitu, kadang-kadang licin gitu. Kerikil gitu yang bisa bikin jatuh itu aja cedera, jadi harus hati-hati. Kalau di road itu lebih ke panas sebetulnya. Karena kan aspal kan. Nah, itu yang terjadi banyak orang-orang cedera di road itu biasanya heat stroke gitu loh, yang kena ke otak gitu loh. Makanya harus sering banyak minum gitu. Kalau yang aku tahu sih gitu. Dari 5 Summits ini ada hal yang paling menarik ya, yang bisa lo share. Misalnya di salah satu gunung, ya gimana gitu lo bisa. Sebetulnya sih ya bukan hanya 5 Summit sih. Kalau gue pribadi ya, kan orang beda-beda kan, pencapaiannya beda-beda. Tapi kalau gue pribadi sih selama ini pada saat kita bisa naik ke satu gunung terus turun lagi dengan selamat, itu kayak kita men-challenge mental kita sih, kesabaran, nggak boleh ngomel gitu kan, nggak boleh ngeluh kan, katanya kalau di gunung nggak boleh ngeluh ya, apapun yang terjadi dijalanin aja, capek apa dijalanin aja, yang ngeluh di sini gitu tapi nggak diucapin. Nah itu sih kayaknya kalau aku sih ngerasa kayak perjalanan hidup aja
Perjalanan hidup tuh kan nggak seindah kadang-kadang, tapi akhirnya indah gitu kan. Waktu itu ya kayak gunung gitu. Kalau makanya aku tuh dulu kan pertama kali terjun ke olahraga tuh aku sebetulnya yoga terus lari. Yoga baru ke lari. Yoga terus lari gitu kan. Nah terus abis dari lari itulah aku melipir ke trail, ke naik gunung, trail run orang bilang, dan jatuh cinta di situ. Jatuh cinta banget deh, pokoknya seneng gitu, kayak malah kalau seminggu nggak naik gunung tuh kayak gimana? Gak enak gitu ya? Kayak kangen gitu, kangen suasananya. Gitu. Itu sih kayak apa sih, mental aja sih. Yang pelajaran bisa diambil tuh kita jadi lebih sabar. Itu nggak putus asa. Apa karena itu karena perempuan bisa lebih sabar dan segala macam? Yang gue dengar nih untuk survival mode-nya biasanya perempuan emang bisa lebih kuat ya dibanding laki-laki atau gimana? Mungkin ya, kalau perempuan itu mungkin lebih tabah kayaknya. Lebih tabah, lebih sabar gitu. Jadi kalau ada ya kan kadang-kadang ada yang suka diputer-puterin di gunung gitu kan. Ya dia lebih positive thinking. Mungkin ya, kalau aku sih ngerasa sama teman-teman aku gitu, tapi nggak tahu juga kalau laki-laki mungkin lebih menang di fisik sih kayaknya. Kali. Tapi kalau soal tabah atau apa ya mungkin ada juga laki-laki yang tabah, tapi kalau perempuan memang lebih itu sih. Nah, lo tabah nggak dalam kehidupan? Kalau nggak tabah gue udah. Pokoknya intinya positive thinking, terus dijalanin aja, jalan aja terus, pokoknya dijalanin apapun itu, mau kehidupan kayak gimana pun juga jalanin aja, pastilah. Oke. Ada. Sekarang ceritain yang baru kemarin, Seven Summit. Lagi anget-anget. Seven Summit ya. Sampai nggak halal bihalal ya kan? Iya, sampai nggak datang gue halal bihalal, ya Allah nggak enak. Jadi ceritanya yang aku tahu tuh Seven Summit Sembalun itu adalah bagian dari pariwisatanya Lombok. Oke. Jadi semua orang bisa ikut. Jadi kalau dia bisa menuntaskan Seven Summit, Seven gunung di Sembalun itu, dia akan dapat kaos finisher namanya. Kaos finisher. Jadi setelah selesai sama sertifikat. Oke. Syaratnya adalah dia harus foto di 7 puncak Sembalun itu yang sudah ditentukan ya. Gitu. Nah kemarin itu ceritanya aku tuh diajakin temen untuk ngecamp ke Rinjani. Tadinya awalnya camping 3 hari 2 malam Rinjani Sembalun turun Torean. Itu memang bagus banget. Torean itu kalau kata orang-orang itu Jurassic Park-nya Indonesia. Bener, cakep banget. Asli cakep banget. Nah pas aku oke deh ikutan gitu kan, kapan lagi nih ke Rinjani gitu. Terus aku pikir-pikir udah sampai di Lombok, kenapa nggak gue langsung aja Seven Summit gitu sekalian ikut. Tapi teman-teman yang lain gak ada yang mau karena waktunya nggak bisa. Ya udah akhirnya aku sama minta tolong gate satu orang buat nemenin, karena ada satu gunung yang memang harus pakai gate lokal. Gunung itu masih sakral. Gitu. Jadi memang aku nggak bisa sendirian, pasti ada gate-nya. Gitu. Ya udah, alhamdulillah hari pertama turun dari pesawat, istirahat sebentar, 1 gunung. Hari kedua 2 gunung. Itu gunung apa tuh? Apa aja? Apa puncaknya? Yang pertama itu Bukit Kondo namanya. Tingginya gue lupa, tapi ada di itu. Karena kita harus laporan ke itu ya. Nanti kita juga share foto-fotonya. Bukit Kondo yang hari pertama karena baru turun dari itu kan bandara pesawat, jadi cuma 1 gunung. Dan kebetulan waktu itu gue lagi halangan. Jadi gue gak mau naik malam. Gue gak mau naik malam gitu. Terus yang kedua itu Pergasingan sama Sempana. Pergasingan sama Sempana. Sempana tuh paling tinggi, paling panjang. Tingginya lumayan. Itu dua bukit tuh gue naikin hari kedua. Hari ketiga itu gue lupa lagi gitu ada di. Hari ketiga Bauritip itu yang paling panjang dan paling ngeselin. Maaf ya. Kenapa tuh ngeselin ini, kenapa? Aduh, itu pertama di hutan, mainannya hutan ya. Pantes lu nggak inget gitu, Blank. Iya, karena itu. Jadi untuk mencapai puncaknya itu kita harus nurunin 7 lembah dan itu sampai 800 meter ke bawah.
Jadi lo bisa bayangin nggak pas gue nyampe di puncaknya itu gue nangisnya bukan nangis bahagia, ya pokoknya nangisnya ngebayangin, aduh gue pulang harus begitu lagi. harus rute yang sama. Harus rute yang sama dan naik turunnya sampai ke bawah, bener-bener ke bawah naik lagi, aduh capek banget gitu. Itu sih Bawuri Tip ya. Tapi begitu lo conquer lo happy banget kan? Happy banget. Itu terberat di antara 7 itu. Iya, Bawuri Tip. Sebetulnya bukan terberat, jauh. Dia gunungnya nggak tinggi. Cuman 1000 berapa tapi jauh banget, dan itu turun gimana sih, lo udah sampai atas terus turun ke bawah, naik lagi, turun lagi sampai ngelewatin 3 bukit baru tuh puncaknya. Capek banget. Wah, gila. Gue udah bisa bayangin. Gue juga gak bisa ngebayangin kemarin kalau disuruh ngulang lagi sih, makasih. Yang penting udah pernah. Makasih. Nah, hari keempat itu baru gue nge-camp Rinjani. Hari keempat satu gunung Rinjani itu. Hari terakhir, hari kelima, gue 2 bukit, yaitu Anak Dara, Gunung Anak Dara, sama satu lagi Lembah Gedong kalau nggak salah. Ngabisin 2 itu. Di Seven Summits ini lu sendiri melakukannya? Sendiri. Berdua sama si guide itu. Berdua doang. Nggak ada tim dokter? Nggak ada. Sendiri beneran gitu? Sendiri beneran. Teman-teman lo ke Rinjani? Enggak, teman-teman gue nanti datangnya belakangan. Pas ke Rinjani. Jadi gue datang duluan ke Lombok. Oke. Mendarat duluan ke Lombok gitu. Jadi temen gue datang belakangan cuman khusus camp di Rinjani. Nah, gue ikutan karena Seven Summit Sembalun itu salah satunya adalah Gunung Rinjani. Itu. Berapa lama tuh? Kalau yang 5 Summit itu kan 50 jam. Kalau ini berapa lama? Kalau ini sih karena yang penting nyelesain 7 gunung itu, 7 summit itu. Gue kemarin 5 hari lah. Kalau dengan ngecamp karena kan gue ngecamp Rinjaninya 5 hari. Karena kalau Rinjani gue nggak ngecamp, terlalu cantik, cantik banget. Sayang kalau cuma di tiktokin itu, sayang banget. Yang lain sih tiktokin. Yang lain 5 Summit juga tiktokin TikTok. Bukan TikTok ya, TikTok. Ada hal menarik apa? Kalau gue tadi nanya mengenai 5 Summits, ada hal menarik apa? 7 Summits ada hal menarik apa yang itu? Gue selalu suka dengan yang namanya budaya, namanya alam, itu gue selalu suka. Jadi kalau yang namanya menarik tuh gue yang gantiin dia ciptaan Allah tuh gila banget sih. Lu makin terenyuh dengan keagamaan gimana? Iya sih. Maksudnya ya gimana ya, kalau di atas tuh gue jadi sedih kecil banget gitu loh. Terus bersyukur aja bisa sampai situ gitu loh, ngelaluin semua itu bersyukur gitu. Cuman ya kalau di Indonesia tuh kadang gunung tuh masih kotor aja. Sebel buang sampah gitu. Sedih gue. Kemarin tuh malah gue mungutin beberapa kayak itu, gue pungutin masukin karena yang 5 Summit itu salah satu tugas kita adalah kita bawa sampah dari puncak. Kalau yang 5 Summit bawa sampah dari puncak? Iya, jadi kita dibekalin kayak kantong sampah. Jadi dari puncak itu cewek-cewek itu pada ngambilin sampah, terus masukin kantong plastik, terus kita lari ke bawah. Terus sampai di base camp kita buang, kita taruh. Agak miris sih sebenarnya. Sedih. Soalnya kan mereka mengklaim dirinya pencinta alam gitu. Iya. Tapi mereka malah ngebuang sampah di alam gitu. Agak miris. Even itu permen pun sebetulnya kalau bisa masukin ke sini. Oh iya, permen kan cuma kecil ya. Kecil ya. Itu dibuang juga di situ. Dibuang, nggak usah permen, bungkus apa sih kayak coklat gitu yang gede itu, sampai ya Allah gue tuh sampai. Tapi kan gue terbatas juga kan karena bawa makanan, terus bawa jas hujan gitu loh. Kalau ke gunung kan gue harus bawa kayak gitu kan buat kalau terjadi apa-apa gitu. Nah itu jadi ya sedih gitu, gue jadi kayak ngebatin kalau kayak gitu. Ya Allah, kenapa sih harus buang sampah gitu. Kalau mau dijadiin satu, jadi nanti kan yang ngambil gampang, berceceran gimana. Kenapa ya orang bisa begitu kalau menurut lo? Kesadarannya kali ya kurang ya, kesadaran. Jadi mereka tuh, aku nggak ngerti ya, masing-masing orang itu punya kecintaan terhadap alam itu dari sisi mananya aku nggak ngerti. Kalau aku sih memang sayang banget gitu loh. Jadi kayak
kayak sedih gitu ngeliatin kemarin tuh Iya. waktu di Rinjani tuh sedih banget, asli sedih. Kayak gimana ya? Jadi sepanjang jalan tuh ya Allah kenapa sih gitu-gitu terus. Kotornya kotor banget berarti. Ada beberapa tempat yang kotor banget. Ada tulisan-tulisan spidol gitu kan ada. Ada beberapa, tapi yang paling banyak sih sampah. Sampai selain sampah tuh juga ada. Kalau aku sih alhamdulillah nggak ketemu ya. Yang pupnya di jalur. Oke. Kan harusnya kalau kita tak paham itu kita gali gitu ya. Yeah, aku aja yang yeah, bukan, yeah. aku kan nggak ngecamp ya Yeah, kasarnya. Itu aja kita ditutupin lagi gitu. ya Ya. hal-hal kayak gitu aja kita tahu gitu. Jadi sedih aja kalau yang suka ngecamp daki itu masih belum sadar gitu. Kasihan aja gitu, aku kasihan sama sedih gitu ngeliatinnya, sedih banget. Dia ngerusak alam sendiri. Iya, padahal kan kasarnya kita di situ apa ya namanya, kayak nggak putus-putus ininya tuh. Ya Allah gue tuh sampai begitu loh, tahu nggak sih turun torennya. Ya Allah sampai temen gue tuh sampai ada yang nangis. Kayak kata cowok sampai dia bilang gini, sorry ya Nuk, gue lebay gitu. Tapi emang indah banget. Indah. Kalau dinamai Jurassic itu di film-film itu ada di situ. Beneran cakep banget. Gak bisa tergantikan tuh ya. Gak bisa orang gue mau balik lagi. Tapi gue mau balik lagi ke situ tapi jalur lain gitu. Lo bisa describe indahnya kayak apa nggak? Indah Biar banget. kita bisa Apa ya? memahami. Itu besar, tebing itu besar. Terus kayak Jurassic gimana sih, kayak Jurassic itu kan tebingnya besar-besar, terus kayak dihuni oleh binatang-binatang tinggi kan. Nah itu kayak gitu, tapi kitanya kecil gitu. Ih, cakep banget deh pokoknya deh. Keren banget ya. Torean tuh cakep banget deh pokoknya. The best. 7 Summit sudah nih ya, 5 Summit sudah. Terus belum lagi yang trial 2 itu lagi. Terus Gue pernah ke Nepal gitu. Terus lo ke Nepal. Nepal pernah. Itu gimana ceritanya? Nepal juga gue sama teman-teman gue bertujuh waktu itu, tanpa gate, tanpa porter. Emang anak nakal sih. Suka challenge sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sampai Annapurna. Waktu itu kita Annapurna. Rencananya kita 2020 tuh mau ke Everest. Tadinya, tapi kan karena COVID. Nah tapi kalau ada nih rezeki gitu, gue kepingin ke Turki. Turki itu ada satu gunung, katanya itu gunungnya Nabi Nuh dulu yang perahu terbalik. Namanya Gunung Ararat. Itu cita-cita aku. Semoga ada sponsornya nggak sih? Oh, belum punya sponsor dulu. Semoga ada sponsor. Kalau yang Annapurna waktu itu sendiri. Annapurna sendiri. 7 orang itu dari Jakarta, dari Indonesia Jakarta, semua. Teman-teman dari Indonesia lari. Semua, teman-teman lari. Itu yang sama nggak? Maksudnya feel-nya dengan waktu lo summit di sini? Sama. Kesulitannya itu sana sulit juga kan pasti kan? Pasti sulitnya biasanya dingin. Jadi kita harus aklimatisasi. Dingin aja. Kalau nggak kuat ya bisa ini kan apa sih ya? Hipotermia. Hipotermia kayak gitu. Tapi kita kan saling bantu. Kita kan kalau sesama anak olahraga tuh kayak kemarin tuh waktu yang di Annapurna tuh ada satu teman kita yang hampir kena gitu. Jadi kita pepet-pepetan, kita rangkul gitu loh. Jadi ya namanya kita di negara orang, terus kita sama-sama kepingin naik ke atas gitu. Itu 2019 juga tuh. 2019 abis summit. Abis 5 Summit itu gue ke Annapurna. Ada masalah apa di rumah? Enggak tahu. Di kepala gue sih karena gue seneng ngeliatin kayak gitu-gitu. Enggak sih, enggak ada masalah. Tapi emang happy sih. Iya. Are you proud? Proud banget. Proudnya terhadap ya alhamdulillah aku bisa sabar, bisa ngelaluin itu semua, itu aja sih. Enggak ngedumel, enggak ngeluh gitu aja sih. Proudnya di sini ya. Kalau aku sih ke orang lain ngelihat I don't care. Maksudnya aku nggak peduli orang lain memandangnya seperti apa, karena bukan itu yang aku cari. Aku cuman kepuasan batin aja. Anak-anak lo pasti ngebanggain lo banget. Iya, makanya dia selalu kalau misalnya gue nggak posting Instastory, dia mereka nanya gitu. Malah mereka lebih seneng gue naik gunung dibandingkan ke kedai kopi. Coba bayangin, habisin duit kata dia itu kalau kedai. Bener, mendingan naik gunung katanya, maksudnya mendingan ke
nge-trail. Ya mereka tahu. Iya, karena passion di situ. Karena mungkin it's savior itu ya, lebih safe di naik gunung dibanding naik kopi ya. Dan mungkin mereka ngelihat aku happy kali. Aku tuh kalau kayak gitu jarang marah. Jadi jarang. Oh mungkin itu juga kali. Iya kali ya. Terus mereka ngebanggain dong. Nih mak gue, nyokap gue. Iya gitu. ada beberapa sih anak-anak. Malah ada beberapa temennya anak gue bilang katanya mak lo atlet ya gitu. Gue ketawa aja. Malah kerjanya atlet ya. Malah beberapa teman anak gue tuh follow gue. Beberapa temennya anak-anak gue tuh follow gue. Pengen tahu lo ngapain. Iya. Orang tua murid juga pada follow gue ya. Gue yang penting sih memberikan inspirasi yang baik aja gitu. Intinya gitu aja. Gue ya kasarnya kan orang beda-beda ya. Sisa tuanya kan kayak gimana gitu kan. Ada yang di ini ya. Kalau gue yang positif kayak gitu aja. Lu bangga nggak sama anak lo? Bangga lah. Gimana gak bangga? Alhamdulillah walaupun ditinggal emaknya tapi pada berhasil semua. Pada bisa. Itu maksud gue. Iya. Mereka juga bisa memanage. Iya, alhamdulillah. Yang pertama kan di Turki. Pertama di Turki. Yang kedua baru mau masuk kuliah. Yang ketiga baru mau masuk SMA. Yang keempat kelas 1 SMP. Yang kelima mau naik kelas 6 SD. Yang terakhir mau naik kelas 6 SD. Kelas 5. Kangen banget berarti ya? Iya, gitu. Nah, sebenarnya kalau buat pelari baru nih ya, kalau misalnya dia mau ikut trail run ini, apa sih yang harus dia persiapkan? Kalau lo bisa memberikan tips sedikit gitu. Sebetulnya sih intinya sih maintain olahraga aja apapun itu, mau jalan sehat mau olahraga sepedaan yang penting kita harus terus maintain kita punya activity olahraga itu aja sih. Kalau soal nanti kita mau naik gunung, misalnya mau trail run itu bertahap. Banyak teman-teman semenjak COVID kan dilarang tuh CFD-an kan, gitu kan. Jadi orang pada larinya ke gunung, ke Sentul gitu. Ya mereka trekking. Kalau nggak kuat, turun ke Curug, lihat air terjun gitu. Ya gitu-gitu doang. Penting sih maintain olahraganya aja, apapun olahraganya. Kenapa lo sampai jatuh cinta banget sama lari dan alam? Karena keindahannya. Indah gitu, gila ya ciptaan Allah sih, indah banget tau. Gue tuh gak pernah ke mall tau. Nggak pernah ke mall? Jarang banget ke mall. Gue ke mall tuh cuma ngopi doang. Gue tinggal di apartemen. Gue tuh ke mall di apartemen itu sekali, cuma pas itu vaksin. Lo jadi ke mall cuma vaksin atau cuma ngopi doang? Iya, ngopi kalau diajak temen ya. Jarang itu pun nggak boleh sama anak lo. Iya. Gue belum duit. Nggak tahu ya, indah banget sih. Gue emang seneng kayak gitu. Malah kalau misalnya traveling keluar tuh gue lebih seneng yang kayak mau budaya, alam. Makanya ulang tahun gue yang kemarin November itu gue ngajakin teman-teman gue ke Baduy. Ke Baduy yuk gitu. Pertama budayanya dapet, alamnya dapet. Kita ya lebih itulah gitu. Lebih seneng gue kayak gitu-gitu. Nggak tahu ya. Kenapa ya? Beda. Saat lo lari gitu ya di alam terbuka, lo lihat keindahannya itu gitu ya. Ada satu momen nggak yang bisa bikin hati lo tuh kayaknya crush gitu, kayak wah ini emang Allah tuh emang itu luar biasa. Iya luar biasa. Itu di gunung mana? Semua gunung beda-beda. Semua gunung tuh beda-beda. Even Gunung Salak yang tertutup rapat itu aja gue tuh bersyukurnya ya Allah. Yang bekas Sukhoi kan gue udah kesana juga kan. Udah dari beberapa pintunya, puncaknya gue kesana. Kecuali ke lembahnya belum. Itu aja gue nggak habis-habis. Semua gunung tuh subhanallah, tau gak sih lo? Kecil tau gak sih kita tuh. Beneran kecil banget. Terus lo beribadahnya di sana? Iya bisa. Kalau beribadah bisa. Teman-teman juga pada bawa kain sholat. Kalau yang ngecamp malah lebih mudah lagi kalau ngecamp. Iya. Kalau lo bilang semua pas lari itu lo ngelihat alam indah dan segala macam, lo lebih seneng larinya atau ngelihat alamnya?
Dua-duanya. Gue seneng lari juga seneng gue. Di alam juga seneng. Gue terus terang bukan tipe yang suka bawa carrier. Oke. Tapi sekali-sekali nggak apa-apa. Cuman gue seneng lari karena kayak nge-challenge ini fisik gue. Gitu. Bisa nggak sih gue gitu TikTok gitu nge-challenge. Tapi kadang-kadang gue juga suka nge-camp. Baru 3 kali deh gue nge-camp. 4 sama Rinjani kemarin 4. Ada nggak sampai pencapaian lo sekarang yang lo ngerasa belum achieve? Apa ya? Sebetulnya gue itu gini, banyak perempuan-perempuan di Indonesia ya, terutama di Indonesia itu yang kayak gue tuh yang lebih dari gue tuh banyak banget. Malah yang sampai podium kalau lomba gitu dia sampai dapet piala gitu. Tapi tadi balik lagi, orang tujuannya beda-beda gitu. Kalau gue memang tujuannya adalah lebih men-challenge diri gue sendiri. Nah, untuk achievement saat ini ya masih banyak sih. Gue tuh kepingin 7 Summit Indonesia sebetulnya. Oke. Ya itu yang lo cerita ya apa? 7 Summit Indonesia kan belum. Gue ke Kerinci udah kan ada 7 gunung di Indonesia yang harus gitu. Itu. Nah itu yang jadi tantangan gue karena gue harus bisa ngatur waktu, ngatur keluarga kan gue harus izin ke anak-anak kan lama gitu. Gak mungkin lah gue tiap minggu gue pergi selama berminggu-minggu ntar pulang-pulang anak gue udah manggil gue tante. Tante gitu bukannya mama lagi. Mbak baru. Itu sih sama gue kepingin nge-challenge diri gue ke gunung di luar. Di luar negeri gitu. Di luar so far baru yang Nepal itu. Baru Annapurna. Iya Nepal itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Iya, deg-degan gue. Lo menanamkan banyak hal gitu ya sama anak-anak lo ya. Anak-anak lo juga tahu kalau dia punya ibu yang biasa adventurous lah gitu istilahnya. Lo pengen dikenal sebagai ibu yang seperti apa dia anak-anak lo? Gue nangis. Saya siapin tisu dulu. Nggak usah. Nggak gini. Intinya adalah mungkin gue sebagai ibu tuh nggak sempurna ya, nggak perfect lah ya. Tapi gue pingin mereka tuh ngeliat gue tuh selalu dibalik dibalik kesulitan gue tuh gue selalu ngambil sisi positif terus gitu. Jadi apapun yang gue kerjakan tuh bisa membuat mereka tuh kayak gini, kayak gue tuh misalnya kayak kemarin sampai Sembalun setiap kali summit tuh gue selalu kirim foto ke grup anak gue. Alhamdulillah udah sampai sini, alhamdulillah udah gini, gue post foto. Terus mereka selalu kasih emot cium gitu, alhamdulillah gitu anak gue. Nah itu mereka tuh selalu ngelihat bahwa di balik ibunya tuh misalnya sendiri atau apa, tapi happy gitu, nggak macem-macem gitu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi yang gue pingin tanamkan ke anak-anak gue, nanti lu kalau udah besar, udah dewasa, lu berumah tangga, apapun itu lu selalu harus cari sesuatu yang positif. Biar kepala lu tuh tetap kreatif, kepala lu tetap bagus gitu. Kayak gitu aja sih. Karena lu single parent ya. Iya. Dan itu kan berat ya maksud gue. Dan anak-anak lo tuh juga paham, makanya gue tanya tadi lo bangga banget ya sama anak-anak lo. Bangga banget. Sebelum dia bangga sama gue udah bangga duluan sama mereka. Karena mereka bisa memahami gue pertama. Dan gue yakin, kalau gue sih prinsipnya yakin gini, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, hasilnya juga baik gitu. Baiknya ke semuanya gitu. Kalau gue itu. Nuka Artanti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast.